Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita terhindar dari virus yang telah mendunia ini. Baiklah, Abi akan menyampaikan materi tentang peradilan Islam. Bab peradilan Islam. Dalam bab peradilan Islam ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah peradilan, yang kedua adalah hakim, yang ketiga adalah saksi. Indikator pembelajaran atau hasil atau yang Abi harapkan setelah mendengarkan materi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian peradilan, siswa dapat menjelaskan fungsi peradilan, siswa dapat menjelaskan hikmah peradilan, siswa dapat menjelaskan pengertian hakim, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat hakim, siswa dapat menjelaskan tata cara menentukan hukuman. Masuk ke materi pertama adalah peradilan. Pengertian peradilan. Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qada. Istilah tersebut diambil dari kata yang memiliki arti memutuskan atau menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil dengan keputusan yang berlaku. Fungsi adanya peradilan yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Kemudian hikmah peradilan. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Abdullah, di mana beliau menjelaskan bahwa suatu masyarakat tidak dinilai bersih jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat. Kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya, setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Yang keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Yang kelima, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua pihak. Pembahasan kedua adalah hakim. Pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Syarat-syarat menjadi hakim. Yang pertama, harus beragama Islam.
Yang kedua, akil balig atau sudah dewasa. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Yang keenam, laki-laki. Yang ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian macam-macam hakim dan konsekuensinya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya, hakim ada 3 macam. 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran, itu maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Kemudian ada tata cara menentukan hukuman. Jadi hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut. Yang pertama, di saat marah. Yang kedua, saat lapar. Yang ketiga, saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga atau begadang. Yang keempat, saat sedih. Yang kelima, saat sangat gembira. Yang keenam, saat sakit. Yang ketujuh, saat sangat ngantuk. Yang kedelapan, saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya. Yang kesembilan, saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Kemudian kedudukan hakim wanita. Hakim wanita, sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan, kecuali urusan had dan qisas. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun. Materi yang ketiga adalah saksi. Pengertian saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukuman dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Kemudian syarat-syarat menjadi saksi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, sudah dewasa atau balik, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, berakal sehat. Kalau orang gila tidak bisa. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, adil, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, saksi harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Yang keempat, dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah. Yang kelima, berakhlak mulia. Kemudian ada saksi yang ditolak. Jika saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka kesaksiannya harus ditolak. Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah saksi yang tidak adil. Yang kedua, saksi seorang musuh kepada musuhnya, saksi seorang ayah kepada anaknya, saksi seorang anak kepada ayahnya. Yang kelima, saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Abi cukupkan. Kemudian
Abi harapkan untuk kelas 11 bisa mengerjakan soal yang Abi berikan, dipoto, dikirim melalui via WA. Soalnya adalah cari dan tuliskan dalil yang berkaitan dengan hakim dan saksi. Sekian dari Abi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.